Hari ini hari yang penuh sukacita ya, dari pagi tadi sampai sekarang. Saya juga sangat happy sekali lihat ibadah yang kedua ini. Karena dari depan sampai belakang semuanya memuji Tuhan, bersorak-sorai ya. Dan saya lihat kita semua menyanyi dari hati kita ya. Mari kita kasih tepuk tangan buat song ministry kita. Buat pemain musik kita. Buat Asyir yang bertugas. Buat multimedia. Dan juga kita mau ucapkan selamat datang buat Jam Ministry yang hari ini bergabung sama kita juga ya. Tidak akan pernah sama ya tanpa Jam ya. Jam itu memberikan warna luar biasa buat kebaktian di F3. Welcome semuanya. Dan juga karena kita tadi udah menyanyi dengan segenap hati, kita juga mau berikan tepuk tangan buat satu sama lain ya. Luar biasa. Saya ingin sekali untuk gereja kita terus bertumbuh ya. Memang kita adalah kelompok yang sangat suka firman Tuhan. Kelompok yang sangat suka untuk membantu satu sama lain. Tapi kita juga akan terus bertumbuh dalam bagaimana kita menyembah dan memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa worship Tuhan ya. Bayangin hari ini ada berapa? 1.500 orang menghadap Tuhan sama-sama, semuanya dengan hati, pikiran ya, emosi yang tercurah kepada Tuhan. Waduh, itu akan jadi satu ibadah yang sangat menyentuh hati kita ya. Dan pasti Tuhan akan disenangkan lewat apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Dan hari ini kita jangan belajar menghormati Tuhan bersama-sama. Tolong di ibadah jangan ada yang cari barang di Tokopedia ya. Atau WhatsApp. Atau lihat-lihat Facebook ya, itu kita bisa lakukan di banyak kesempatan lain. Tapi di ibadah mari kita fokuskan hati kita untuk mencintai, menghormati, dan memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mulai dengan doa. Bapa Tuhan di surga, kami bersyukur Tuhan, karena di ibadah itu selalu penuh dengan sukacita Bapak. Dan terlebih lagi Tuhan ketika kami mau mengupas sebagian dari firman Kau, yang sudah kami lakukan bertahun-tahun Tuhan. Tapi yang menarik adalah ketika kami semakin mendalami firman Kau, yang terlihat adalah semakin indahnya Tuhan, semakin berhikmatnya Tuhan, semakin kasih yang kami rasakan Tuhan, dan bahkan kami semakin bisa mengasihi dan mencintai Tuhan juga Bapak. Tuhan berkati Tuhan agar pengenalan kami akan Tuhan terus bertumbuh Tuhan, dan kitab Amos Tuhan yang kita dalami selama bulan ini bisa meng-guide kami Tuhan, untuk punya pengenalan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap kami di sini Tuhan, agar pemberitaan firman ini adalah kemuliaan bagi nama Tuhan, dan pertumbuhan serta berbuah bagi kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, sertai waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Minggu lalu Bro Budi sudah berkhotbah tentang overview ya, buku Amos, dia 1 sampai 9. Sekarang kita sudah bagi dan saya akan berkhotbah dari pasal 1 dan 2. Nah, waktu saya dalami pasal 1 dan 2 itu agak bingung ya. Kenapa? Karena isinya 2 pasal itu adalah tentang teguran. Dan Tuhannya itu datang dengan marah. Saya pikir, waduh hari ini mau gak mau saya harus marah-marah nih sama jemaat. Boleh gak marah-marah sama jemaat? Padahal saya gak suka marah-marah ya. Saya orangnya terkenal sabar dan baik hati ya. Saya nggak suka, saya sayang sama jemaat. Dan saya berasa kita juga bisa ya melihat amarah Tuhan dari sisi yang berbeda ya. Kita hari ini akan menggali banyak tentang hatinya Tuhan dari teguran-teguran yang disampaikan. Mari kita lihat di Amos 1 ya. Berkatalah, iya, Tuhan mengaum dari Sion. Ya, makanya saya ambil gambar yang ini ya. Seperti seekor singa. Jadi Tuhan itu pakai suara yang sangat keras waktu menyampaikan teguran-teguran ini. Dia bilang Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan Damsyik, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Ya, kalau saudara-saudara tahu, kita kalau membayangkan ya ada di situasi seperti itu suasana yang sangat menggetarkan ya.
Bagaimana dengar suara Tuhan yang mengaum dengan sangat keras ya. Dia bilang, kamu nggak benar. Ada 3 kesalahan bahkan 4. Itu diulang-ulang terus ya. Dan waktu mereka dengar itu mereka bergetar ya. Ngeri sekali gitu loh. Itu adalah satu gambaran daripada kejadiannya. Nah, yang menarik adalah di buku Amos ini ada satu frase yang seperti ini ya. 8 kali terjadi. Kalimatnya itu adalah 3 perbuatan jahat bahkan 4. 3 perbuatan jahat bahkan 4. Kalau kita tahu sama-sama di angka-angka orang Yahudi, 3 itu artinya apa? 3 artinya apa? Lengkap, perfect, sempurna ya. Itu artinya 3 ya. Dan kalau dibilang perbuatan jahatnya ada 3, berarti udah mentok. Tapi Tuhan masih bilang lagi, perbuatan jahatnya bukan cuma 3, tapi bahkan 4. Berarti artinya apa? Waduh, ini orang hatinya benar-benar bebal dan gak mau bertobat. Ya. Nah, sebagai seorang pengikut Tuhan, kita juga perlu melihat dengan dalam ke dalam hati kita ya. Bagaimana waktu kita membaca Amos ini, kita bisa introspeksi ke dalam diri kita. Sebenarnya saya sendiri bagaimana ya di hadapan Tuhan ya. Apakah saya juga adalah orang yang ikut Tuhan, menyembah Tuhan, tapi sebenarnya ada dosa-dosa yang saya tidak mau bertobat dalam kehidupan saya. Dan hari ini kita akan pelajari lebih dalam ya. Apa sih yang terjadi di dosa-dosanya orang yang ditegur oleh Tuhan ini. Jadi di Amos 1 dan 2 ini ada 8 bangsa yang Tuhan tegur. Yaitu 6 di luar Israel. Ya, yang 2 adalah Yehuda dan Israel. Nah kita lihat dosa-dosanya mereka ini apa aja. Kita lihat dosanya Damsyik ya. Damsyik itu dibilang dia mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Apa ini artinya? Ya, jadi orang Damsyik itu menyerang Gilead dan mereka menang. Lalu mereka melakukan seperti mengeret dari besi. Ini tahu ya alat ini apa ya? Jadi kalau kita nanam gandum, gandumnya kita panen, udah gitu gandumnya dikeluarin semua, dijemur. Nah, ada orang bawa alat ini terus alat ini tuh diinjek di atas gandumnya. Ya, diinjek keras, bolak-balik, digiles bener-bener supaya batang gandum sama bulirnya itu keluar. Jadi artinya adalah waktu mereka menang dari Gilead, mereka itu benar-benar peres orang Gilead itu sampai seakar-akarnya semuanya diambil. Tidak meninggalkan apapun. Ini kenapa Tuhan marah ya sama orang seperti itu ya. Tuhan marah karena ini adalah orang yang mikirin tentang diri sendiri. Saya nggak peduli orang lain, kamu mau miskin kayak, kamu mau susah kayak, kamu mau mati kayak, silakan. Yang penting saya dapat apa yang saya mau. Dan kita lihat ya hati Tuhan ya, kayak gitu ya. Ini orang sangat nggak fair. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat fair. Dosanya Gaza. Gaza dikatakan menjual orang Israel sebagai tawanan ke Edom. Kamu jangan langsung kepikiran ya, iya tuh Gaza tuh. Kamu kebayang perang yang sekarang. Bukan ya, itu nggak ada hubungannya sama sekali ya. Ini Gaza yang zaman dulu, tapi memang tempatnya sama di sebelah kiri ya. West Bank bilangnya. Nah, dia udah menang lawan Israel, tapi dia tangkap semua orang, seluruh bangsa, laki, perempuan, anak-anak. Udah gitu dia jual ke Edom. Ini adalah cikal bakal daripada human trafficking. Ya, yang laki dijadikan budak, yang perempuan dijadikan pelacur, anak-anak dijual sebagai budak juga. Ini jahatnya luar biasa. Ya, tapi lihat ya, Tuhan sangat benci sama orang yang memanfaatkan orang lain. Dia sangat ingin orang itu punya hati yang murni dan mengasihi. Tirus juga sama. Tirus menjual orang Israel ke Edom juga. Tapi Tirus ada lagi. Tirus bicara tentang pengkhianatan. Ya, kalau kita tahu sama-sama Tirus sama Israel itu sebenarnya sangat dekat hubungannya ya. Siapa masih ingat waktu Salomo bangun bait Allah? Ya, itu disumbang kayunya banyak sama Hiram. Ya, Hiram Raja Tirus. Jadi mereka itu sebenarnya udah kayak family banget. Cuman si Tirus itu tidak pegang janji persaudaraan itu. Bahkan dia serang Israel dan dia menjual orang Israel ke Edom. Jadi bayangin ya, kita udah nyerang saudara kita sendiri, lalu kita jual orangnya. Itu luar biasa ya. Nah, Edom, ini hati-hati ya, sangat bisa seperti dosanya kita ya. Dia bicara Edom itu dosanya paling gede adalah dendam. Masih ingat kenapa si Edom dendam sama Israel? Masih ingat?
Balik lagi ke Esau sama Yakub. Ya, masih ingat cerita apa? Ini suaranya kok kayak anakku yang kecil, tapi bulunya kayak anakku yang besar. Ya, dia ditipu dan berkatnya diambil. Pernah nggak kita merasakan ketidakadilan seperti itu? Tapi Tuhan ajarkan untuk orang-orang itu bisa belajar mengampuni ya. Dan Edom ini kenapa kok dihukum sama Tuhan? Karena dendamnya nggak habis-habis. Ini udah berapa tahun sejak kejadian itu. Tapi terus aja, bahkan udah terjadi rekonsiliasi loh. Antara Yakub sama Esaunya sendiri. Tetap aja mereka mau pukul Israel. Gara-gara lu gue gak diberkatin. Gara-gara kamu saya. Padahal mereka kalau datang sama Tuhan, Tuhan berkati mereka juga. Cuman mereka ngegedein yang namanya dendamnya. Lebih daripada hatinya yang mencintai Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan. Dan tidak mau mengampuni. Saudara-saudara dikasihi Tuhan ya. Hari ini saya senang sekali kita bisa kumpul sebagai satu jemaat. Kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, tapi kita masih lihat ke dalam hati kita ya. Apakah kita juga sebenarnya punya hati seperti Edom? Ya, saya pernah tolong satu keluarga, satu pasangan. Suami sama istri saling membenci loh. Udah 3 tahun mereka tinggal bareng. Sama-sama menikah, punya anak, tapi benci banget satu sama lain. Tiap kali ngomong kasar, keras, hatred satu sama lain. Ya. Nah, ini bisa terjadi dalam kita juga. Orang tua sama anak, sibling. Ya, bahkan bisa terjadi di grup. Bro, aku sih satu grup sama ini, tapi you tahu lah. Nggak cocok lah grup ini sebenarnya. Nggak bagus orang-orangnya. Ya, apalagi sebagai satu jemaat juga. Tuhan bilang kalau kita punya perselisihan, mari kita selesaikan. Bukan dengan cara, bro, aku nggak cocok di grup ini, aku benci grup ini biarin aja, saya pindah aja. Tuhan gak pernah bicara kayak itu, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan pengen kita itu hidup dalam harmoni satu sama lain. Coba kita lihat ya, renungkan sama-sama ya. Apakah di hati kita sebagai orang yang melayani Tuhan, murid Yesus, mengasihi Tuhan, tapi kita masih punya dosa yang sama seperti Edom ini. Amon lebih jahat lagi si Amon ini. Ya, kalau di Cengkareng namanya Amin dia. Karena zaman dulu jadi namanya Amon. Jadi dia udah menang perang lawan Gilead. Dia udah jual laki-lakinya jadi budak. Perempuan yang tidak hamil sudah dijual juga semuanya. Dia lihat ada perempuan hamil nih, dijadiin budak gak laku. Ya, dibiarin hidup keenakan. Akhirnya apa? Dia tusuk perut ibu-ibu hamil. Mati seanak-anaknya. Dia nggak peduli lagi. Yang penting apa? Ini jangan sampai punya keturunan lagi di masa depan akan balas dendam sama kita. Ini lihat ya, dosa-dosanya adalah dosa nggak peduli orang lain. Yang penting keinginan saya tercapai. Nggak peduli sama orang lain. Yang penting apa yang saya harapkan tercapai. Yang penting saya aman. Yang penting saya damai. Yang penting saya enak. Ini dosa yang Tuhan benci ya di dalam kehidupan orang-orang pada masa itu ya. Dan hari ini juga Tuhan mengetuk pintu hati kita ya. Tuhan maunya tuh orang-orang umatnya yang benar-benar punya hati yang murni, yang tulus, mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita ada di hadapan Tuhan, mengikuti Tuhan, tapi hidup dalam kebencian. Atau hidup dengan mementingkan diri sendiri. Moab. Ini lucu ya, waktu saya perhatikan dosanya ya. Dosanya Moab itu membakar tulang raja-raja Edom menjadi kapur. Dosa nggak? Hah? Membunuh yang sudah mati dosa nggak? Dosanya apa? Coba, dia gali kuburan raja yang paling terkenal, dia ambil, dia bakar, terus jadi kapur, terus ditumbuk. Maksudnya apa? Dosa apa enggak? Kenapa dosa? Karena orang itu bangun kejayaan. Mereka bangun kebanggaan, mereka mensakralkan raja atau pemimpin atau hero-nya dia. Tapi si Moab ini nggak peduli. Dia bilang apa? Alah, hero lu mana sini? Dia ambil sama dia, dibakar nih, gua tumbuk nih. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak menghargai hasil karya orang, yang merasa lebih hebat dari orang lain, yang bahkan yang hal-hal yang penting buat orang lain pun buat dia nggak ada gunanya. Sangat tidak sensitif, sangat melanggar kekudusan daripada budaya orang lain. Lihat ya, kalau kita lihat dosanya ini, ada yang dosanya memang mengerikan, tapi ada dosa yang bicara tentang hati loh. Ini rata-rata dosanya adalah hati yang tidak mau peduli sama orang lain.
Hati yang mau menang sendiri. Hati yang pokoknya ego saya. Hati pokoknya saya menang, saya dapat semua yang saya mau. Ini yang Tuhan bilang, Tuhan mengaum dengan sangat keras. Ya, Tuhan mau orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan lihat ya, hati daripada Bapa ini poin saya pertama ya. Hati Tuhannya kita akan lihat dari semua teguran-teguran ini. Ini bedanya hati Tuhan dengan hati orang-orang itu. Orang-orang yang ditegur adalah orang-orang yang menginjak-injak sesama demi keuntungannya sendiri. Sedangkan Tuhan itu ngajarin kita menghargai, menghormati sesama. Apalagi menjual orang sebagai budak artinya apa? Buang. Gak suka, buang. Ada orang masalah di gereja, buang. Ya, ada masalah keluarga, pisah, cerai. Nah, Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan orang-orang yang bermasalah di buku Efesus diambil, diadopsi jadi anak, dikasihi sama Tuhan, bahkan dibentuk jadi anak yang luar biasa. Sedangkan orang-orang ini sangat suka untuk membuang hidup orang. Apalagi? Dendam. Ya, sedangkan Tuhan mengajarkan pengampunan. Tidak mau ada saingan di masa depan. Dia belah bayi dan ibunya. Membunuh orang lain. Tuhan sangat suka orang-orang yang melayani dan bahkan membantu sesama itu punya kehidupan. Mengenal Tuhan. Bisa diselamatkan di masa depan. Tuhan maunya seperti itu. Apalagi tidak menghargai kesakralan nilai leluhur. Tuhan sangat ingin orang yang respect sama orang. Dan sangat menghargai apa yang dibangun orang lain, yang dipentingkan orang lain, kepentingan orang lain, bahkan milik daripada sesama kita. Amin semuanya. Kita lihat ya hatinya Tuhan di situ ya. Nah, waktu saya lihat hukumannya itu apa sih? Ternyata 88-nya hukumannya adalah saya akan mengirimkan api. Saya akan mengirimkan api. Saya akan mengirimkan api. Saya akan mengirimkan api. Wih, ngeri ya. Kalau Tuhan kirimkan api berarti ini kan bisa angus semua nih. Mati semua maksudnya seperti itu ya. Tapi sekali lagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ya. Kalau di Bible itu bicara api selalu dia punya dua pengertian. Yang pertama, api itu memang betul berarti adalah hukuman. Tapi yang kedua, api itu bicara tentang pemurnian. Kira-kira Tuhan kasih teguran itu Tuhan mau yang mana? Tuhan mau menghukum? Tuhan mau membunuh? Atau Tuhan mau kita bisa menjadi orang yang bertobat dan punya kemurnian dalam hidup kita? Kita dapatnya di Amos 5 ayat 1 ya. Ini adalah ayat temanya ya dari bulan ini. Ayat Amos 5 ya saya bacain ya. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan. Hai kaum Israel. Lihat ya. Dia bicaranya apa? Suaranya mengaum keras. Kalimatnya tajam. Dia mau lempar api. Tapi dia bilang sebagai ratapan. Jadi tahu nggak? Waktu Tuhan marahin orang-orang ini. Sebenarnya Tuhan dalam hatinya itu menangis. Nanti ya. Ini sekali lagi tidak disarankan untuk buka YouTube sekarang ya. Kita akan fokus sama firman Tuhan. Tapi saya kasih kita PR. Ada namanya Lamentation of Hebrew di YouTube. Ya, habis ini kamu catat aja, kamu bisa lihat nanti di rumah ya. Jadi Tuhan itu waktu ngomong itu dia meratap dalam hatinya. Kenapa sih kamu kok nggak mau tobat sih? Kenapa sih kamu punya hati kayak gitu? Kenapa kamu saya ciptakan kok hatinya beda banget sama saya? Kenapa sih kamu kok hilang sejauh begitu? Kenapa kamu jatuh sejauh itu? Itu yang Tuhan sedih. Ya, dan dia bilang sebab begini firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Lihat, dia bukan bilang nggak ada harapan, putus. Kalau waktu di hukuman-hukuman itu memang dia bilang, saya tidak akan menarik lagi kembali keputusanku. Ini kalau misalnya Tuhan bilang ya, saya tidak akan menarik lagi keputusanku. Itu benar nggak mau tarik apa enggak? Benar nggak? Enggak. Ya, ada titik-titiknya sebenarnya. Saya tidak akan menarik kembali keputusanku kecuali kamu bertobat. Ya, makanya dia bilang di sini dengan sangat jelas, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Keturunannya Ani saya nggak tahu ya, keturunan Yusuf aja ini yang disebut di sini.
Ya, yang membakar habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi battle. Lihat ya, apa yang Tuhan bilang? Kamu bertobat, kamu cari saya, kamu datang pada saya, kamu rendahkan hati saya. Saya akan membuat kamu hidup. Saya akan menarik kembali keputusan saya. Saya akan membatalkan api itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita ada lagi dalam api juga ya. Ya, nggak tahu apa. Family problem. Ya, pernikahan masalah. Apalagi apinya? Konflik. Apinya apalagi? Mungkin ada cara-cara kita yang perlu bertobat. Hari ini kenapa Tuhan kirim api ke dalam hidup kita? Tujuannya udah sangat jelas. Tuhan itu sayang banget. Tuhan itu pengen kita menjadi seorang yang lebih baik. Tuhan itu pengen kita dimurnikan. Supaya apa? Supaya berkenan pada Tuhan. Supaya bisa diberkati. Supaya apalagi bisa menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya orang lihat kelompok kita aja mereka langsung melihat kemuliaan Tuhan. Supaya menjadi terang yang luar biasa. Itu adalah hati Tuhan. Hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan ya. Tuhan lihat kita itu dengan nangis atau dengan sukacita. Ya. Kenapa kamu gak tobat-tobat bro? Udah berapa tahun bro? Sis, kenapa kamu lakukan itu kejam amat? Tuhan udah ngampunin kamu. Ya, brother sister kenapa kok tidak mau melayani Tuhan? Itu yang Tuhan pertanyakan pada kita. Jadi dia tuh lagi nunggu. Supaya kita bertobat. Dan dia nunggu juga. Supaya dia bisa mengasihi kita, bless kita dan bangga sama kita semua di sini. Amin semuanya. Ini adalah anak saya waktu kecil ya. Lucu ya. Lihat dong, dari kecil udah pakai tim nasional Indonesia ya. Mereka nasionalis rupanya. Iya, saya sangat ini ya. I love my children ya. Saya suka sekali. Saya suka bilang bahwa surga itu ada waktu kita udah dipanggil Tuhan, tapi surga itu ada di dunia. Waktu apa? Waktu saya duduk sore-sore di Bandung ya. Hawanya ada, betul gak? Lihat pohon-pohon, lihat gunung ya. Terus saya duduk, anak laki saya di pangku di paha kanan, anak perempuan di paha kiri. Saya bisa peluk mereka, saya bisa cium mereka, saya bisa ngobrol sama mereka, saya bisa bikin mereka ketawa ya. Waduh, itu seperti surga buat saya. Ya, pernah yang ngebayang waktu-waktu itu ya. Kalau Anda belum pernah merasakan itu, ambil waktu sama anak-anak. Ya, itu adalah surga buat kita. Aduh, seneng banget ya. Sekarang anak saya sekolah di luar, kita suka kangen terus ya, video call doang. Paling banter lihat mukanya. Paling banter ya. Tapi waktu kita bisa peluk, bisa sayang, luar biasa. Dan waktu kecil itu, Cesar sama Carrie lucu ya. Lucunya luar biasa ya. Semua anak kecil sih rata-rata lucu ya. Saya suka anak kecil ya. Nah. Kalau Bro Harlem lucu. Oh ya, kita welcome Bro Harlem dan Fania ya. Dari Singapura. Datang ke sini. Jadi ketika kita lihat mereka lucu, kita sayang sama mereka. Cuman waktu mereka nakal, kita tetap harus mendisiplinkan mereka. Kadang-kadang saya harus keras sama mereka. Kadang-kadang saya harus tarik garis. Kadang-kadang saya harus bilang no is no. Ya, saya harus benar-benar. Ini hati-hati ya. Kita harus benar-benar lakukan itu. Walaupun hati saya menangis. Saya bilang, Dek, aku nggak tega lakukan ini. Kok aku nggak mau lakukan ini sama kamu. Tapi kita harus. Kenapa? Karena kita mau suatu hari mereka jadi orang yang punya banyak sahabat. Mereka punya noble character. Mereka punya cinta kepada Tuhan. Mereka bisa jadi berkat buat orang lain. Mereka bisa membangun keluarga yang luar biasa. Itu yang kita mau. Makanya kita kadang-kadang harus tarik garis. Dan itu adalah seperti hati Tuhan. Tuhan sayang nggak sama kita? Sayang banget. Tapi juga dia bilang, you harus bertobat. Kita harus bertobat. Ya, ini saya lihat udah mulai banyak kungkung-kungkung sama popo-popo baru di sini ya. Itu hati-hati loh, anak bayi jangan dimanjain semua ya. Dimanjain semua nanti karakternya entitled besarnya. Bahaya. Mereka nanti nggak bisa match sama siapa-siapa. Mereka mau menang sendiri terus. Tetap kita mesti pelajari hati Tuhan ya. Tapi pendeknya Tuhan sangat sayang sama kita. Tapi dia tunggu. Supaya kita bisa bertobat. Dan kita bisa hidup sesuai dengan hati dan karakter Tuhan. Ya Tuhan bilang ini ya. God is gracious to always give a warning before he sends judgment. Jadi hari ini saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan kasih kita warning ya. Ada nggak happy, ada disharmoni, ada kesulitan dalam hidup. Tuhan ingin sekali kita bisa melihat
hati Tuhan, kita bisa bertobat dari kesalahan kita dan kita bisa kembali kepada Tuhan. Jadi semua teguran daripada Tuhan itu sifatnya bukan punishment. Itu bukan doom, ya, tapi itu adalah reminder dan call for repentance. Peringatan buat kita dan panggilan untuk bisa bertobat bersama-sama. Amin semuanya. Sekarang kita akan lihat ya, penghakiman itu dimulainya dari mana? Ternyata penghakiman itu dimulainya dari rumahnya Tuhan. Nah kita lihat ya, yang ini Yehuda nih. Jadi Yehuda pun tidak lepas dari penghakiman. Di Amos 2 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya. Dan diikuti oleh nenek moyangnya. Beda nggak hukumannya? Tegurannya beda nggak? Bahasa-bahasa lain tegurannya apa? Meres orang, jual orang, bunuh orang, apalagi nggak peduli orang lain, ya. Tapi kalau Yehuda ini umatnya Tuhan, itu jenis tegurannya udah beda levelnya, ya. Levelnya adalah menolak firman Tuhan, sama tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita ada di dalam jemaat Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita hidup sebagai seorang murid Yesus, bukannya kita berarti lepas dari hukuman ya. Bukan kita lepas dari teguran. Kadang-kadang kita merasa, saya udah jadi murid Yesus. Jalannya udah beda, betul gak? Lebih gagah. Ya, apalagi? Saya adalah anggota GKDI. Kita pikir kita kebal dari dosa, betul gak? Cuman saya mau katakan ya, sama kita semua di sini, bukan kebal dari dosa, tapi tegurannya udah naik level. Levelnya udah beda, levelnya adalah level kerohanian. Yang tadi levelnya adalah level-level melakukan kejahatan, level attitude. Sedangkan umat Tuhan, levelnya udah kerohanian. Ya, dia udah bicara tentang kamu tidak cinta firman. Saya nggak tahu nih hari ini. Siapa yang udah sebulan nggak baca Alkitab? Nggak usah angkat tangan. Siapa yang hari ini kalau baca firman Tuhan, kita nggak tertarik. Kita sudah despise the word of God. Siapa yang hari ini kalau ada si pendeta itu, si Charles itu khotbah, saya ngantuk bro. Untung nggak seperti Etikus ya tuh dari lantai 3. Kita udah nggak suka lagi firman Tuhan, tapi kita lihatnya hal-hal yang duniawi. Tuhan bilang, hati-hati kamu bertobat. Apalagi yang kedua, ada orang baca Alkitab, tapi dia tidak melakukan ketetapan Tuhan. Sama aja. Ya, lihat ya. Dalam rumah Tuhan justru penghakimannya itu levelnya beda. Levelnya kita udah bukan lagi ece-ece ya. Umat Tuhan dilarang membunuh. Saya yakin nggak ada yang membunuh di sini. Udah lewat yang masa-masa begituan. Ngomong jorok, ngomong kasar, udah nggak ada, udah hilang semuanya. Tapi level untuk mencintai firman, level untuk hidup dalam ketetapan Tuhan, level untuk bisa menjadi orang yang memuliakan Tuhan, itulah level teguran di rumah Tuhan. Apalagi level untuk menyanyi dengan segenap hati. Level untuk apa? Datang ibadah. Sebelum waktu, dari pagi pertama, saya mau ikut lagu pertama. Saya mau doa pembuka, saya mau siapkan hati saya respect sama Tuhan. Itu adalah levelnya. Apalagi saya sampai titik terakhir ibadah, saya masih mau memuji. Saya masih mau menyembah Tuhan, saya masih mau fellowship, saya mau mengasihi satu sama lain. Itu levelnya. Udah bukan level lagi membunuh, berzina, apalagi perselingkuhan. Itu udah lain levelnya. Itu adalah bangsa yang gak kenal Tuhan. Makanya moral. Tapi di dalam umat Tuhan, tegurannya adalah udah level rohani. Dan kita harus sampai ke dalam dimensi yang seperti itu. Amin semuanya. Kita lihat peringatan untuk Israel. Aduh, Israel ini susah ya, Israel ini. Umat Tuhan was ex umat Tuhan. Mereka udah bukan umat Tuhan, tapi tetap peringatannya 2 nih. Satu tentang penyembahan berhala ya, which is rohani, kedua tentang mementingkan diri sendiri ya. Nah, ini adalah Dewi Astarte ya. Ya. Di Amos 2 dibilang begini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka
Menjual orang benar karena uang. Jadi sesama bangsa sendiri ditindas, kalau nggak ada uang, utang nggak bisa bayar, dijual. Sesama bangsa sendiri. Ini yang lebih gila ya. Orang miskin karena sepasang kasut. Ada sister lihat pengen sendal di Plaza Senayan. Iya. Nggak ada duit kontan nih. Ini nih, brother ini aja nih. Budak nih, beli lah. Tuker sama sepatu. Gila ya. Gila ya. Benar-benar nggak peduli orang. Bisa nggak kita murid Yesus hari ini ada di jemaat tapi nggak peduli orang lain? Sangat bisa. Hati-hati ya. Apalagi dia bilang lagi, menginjak kepala orang lemah ke dalam debu ya. Itu ada debu, abu, kotoran, dia injak kepalanya sampai ke sana, membelokkan jalan orang sengsara, dia ngatur hidupnya kalau orang utang sama dia. Nah, ini yang saya mau sangat fokusin ya. Kita sangat rindu untuk di jemaat ini parenting masa depan anak-anak menjadi prioritas. Ya, kita semua berasa ya pelayan-pelayan sudah menua. Ini senior udah mulai banyak, tapi yang muda-muda juga banyak dan itu kita perlu juga untuk bisa bantu mereka ya. Tapi yang terjadi di sini apa? Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda yang sama. Apa ini maksudnya? Ini nih, mereka pergi ke kuil Astarte ini. Dan di kuil itu, cara menyembahnya adalah dengan bersetubuh dengan perempuan-perempuan di sana. Gila ya. Ini saya agak habis pikir, itu bapaknya mikirnya apa itu? Ngasih teladan apa enggak itu? Ya bapaknya nggak peduli, yang penting apa? Yang penting aku seneng, anakku mau lakukan jahat, kayak anakku mau jadi apa, silakan. Kadang-kadang kita ya, sebagai orang tua tuntutannya luar biasa loh. Ini bukan cuma bicara merit loh. Bukan bicara yang udah punya anak loh. Single yang udah dewasa, adik-adik di kampus loh. Ya, teen ministry loh. Kita bertanggung jawab buat membangun yang namanya generasi berikutnya. Kita bertanggung jawab. Ya, ini saya mau kita fokuskan ya tentang hal ini. Oh sorry, tadi ada yang ketinggalan. Habis selesai mereka bercabul dengan cewek-cewek yang di kuil Astarte itu, mereka merebahkannya pakai baju gadai dari orang. Sama ya, orang ngutang sama mereka, nggak punya uang, diambil bajunya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Mereka tuh sangat miskin sampai kalau diambil bajunya, nggak punya baju. Telanjang. Jadi mau nggak mau mereka cari duit buat bayar. Kalau nggak apa? Kedinginan sama malu. Luar biasa ya, ini dosanya bukan 3 kali, 4 kali lagi. 3.000, 4.000 kali nih. Ya, udah bercabul, anaknya nggak dibimbing. Bercabulnya pakai alasnya baju gadainya orang. Ya, memeras orang miskin lagi. Ini yang menjadi concern daripada Tuhan ya. Tuhan geleng-geleng kepala lihat mereka. Nah, saya pengen kita lihat ya, tentang membangun generasi berikutnya ini tidak mudah memang ya. Kita sendiri mungkin nggak pernah punya anak ya, baru anak-anak kita itulah anak-anak pertama kita, betul nggak? Kita belum pernah punya orang tua dan kita nggak percaya kita udah jadi orang tua di kehidupan sebelumnya, nggak ada ya. Kita cuma hidup satu kali dan kita harus dikasih anak-anak oleh Tuhan. Apa yang perlu kita bangun? Kita perlu bangun koneksi. Kita koneksi bangun, kita kasih pengalaman yang indah, bukan justru dibawa berbuat dosa. Nah hari ini sedihnya adalah mengapa anak-anak tidak berminat sama firman Tuhan. Mengapa anak-anak tidak tertarik sama kerohanian? Karena orang tuanya tidak ada waktu dan hanya sibuk bekerja. Padahal mereka membutuhkan waktu kita. Waktu adalah time. Betul? Waktu adalah kasih buat mereka. Ya, apalagi kasih waktu Anda, please. Ajak anak-anak mulai SD, SMP ya, sudah mulai berdoa sama-sama, bicara tentang Tuhan. Apalagi? Kasih contoh anak-anak untuk bisa lihat bapak ibunya itu mengandalkan Tuhan. Bapak ibunya rohani, bapak ibunya melayani Tuhan. Itu anak-anak gedenya udah otomatis cinta Tuhan sendiri. Cinta Tuhan sendiri. Apalagi mari kita mendukung anak-anak untuk belajar Alkitab dan beraktivitas rohani. Saya sedih loh kadang-kadang ya. Bro, kenapa kok anak kamu belum belajar Alkitab? Nganterinnya jauh bro. Oh my goodness.
Ngapain kita membesarkan anak? Itulah tujuan kita membesarkan anak, untuk someday mereka kenal Tuhan. Mereka punya karakter dalam Tuhan. Kenapa kok nggak didukung? Bro, kenapa anak kita nggak diajakin untuk ikut retreat? Wah, nggak apa-apa lah bro, anaknya males bro, aku juga nganterinnya segen bro. Kita nggak benar-benar dukung mereka. Apalagi, mari kita ambil tanggung jawab atas iman dan keselamatan anak-anak kita itu. Saya sangat semangat ya, di Teens Ministry ada 320 teens yang hari ini beredar di jemaat. Ada 250 diantaranya belum belajar Alkitab. Kenapa? Karena keterbatasan mentor. Saya sangat berharap untuk banyak orang ya yang punya hati, punya kasih, kita join mentor ya. Untuk apa? Untuk ngajarin anak-anak kita itu tentang kerohanian. Saya sangat semangat di Ministry Barat ya. 1 bulan kita bikin mobilisasi. Bro, di Barat, Barat harus tanggung jawab. Kenapa? Barat anaknya paling banyak, paling produktif. Ya, Barat harus punya banyak mentor. 1 bulan kita iklanin, kita ngomongin, kita lihat kebutuhan ini. Puji Tuhan, di Barat ada 13 mentor baru. 13 mentor baru. Dan Tuhan kemarin kasih, habis pulang retret, ada 25 orang teens di Barat yang mau mempelajari Alkitab. Dan saya bilang, Tuhan memenuhi kuota. Ya, 25 orang ditolong sama 13 mentor, set semuanya. Dan ini saya ingin sekali terjadi di semua wilayah di Jakarta. Bahwa anak-anak kita ini benar-benar dibangun di dalam Tuhan. Terutama pasti bukan cuma mentornya ya, orang tua sangat penting ya. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kok anak susah mempelajari firman Tuhan? Orang tua di rumah jarang belajar, jarang bicara tentang hal yang rohani. Jarang bicara hal yang rohani, waktu teens dia disuruh apa? Belajar Alkitab bro, situ belajar. Kamu kok gak mau sih, kok hati kamu gak beres. Loh, apa yang dia lihat selama ini? Apalagi orang tua menjadi contoh hidup yang jauh dari Tuhan. Saya nggak peduli kerohanian, saya nggak peduli tentang Tuhan. Tidak memberi contoh dalam Tuhan. Tidak berusaha untuk anak mengenal Tuhan dan membiarkan anak itu autopilot. Tidak dibangun imannya. Itu seperti orang yang Israel tadi. Anaknya mau bercabul, ayo sama-sama. Anaknya mau nggak rohani, nggak apa-apa. Ya, anaknya nggak kenal Tuhan, nggak apa-apa. Autopilot semuanya. Saya tidak ingin itu terjadi di jemaat ya. Tuhan bilang sama kita semua di sini, bertobat. Cari kehendak Tuhan. Kenapa? Saya pengen bless keluarga kita. Saya pengen bless masa depan daripada jemaat kita. Saya pengen bless masa depan kita semua. Saya pengen keluarga kita dipulihkan dalam Tuhan. Itu yang perkataan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita bertobat ya. Sebagai orang tua yang membangun anak-anak kita ya. Siapa di sini suka membereskan rumah, merapikan rumah? Ada yang hobinya merapikan rumah? Wih, banyak ya. Ibadah pertama tadi cuma 2 orang loh, di sini banyak ya. Iya. Jadi yang Tuhan bilang bahwa penghakiman itu dimulai bukan dari luar ya, tapi yang mau diubahin duluan, yang mau diberesin duluan adalah rumahnya Tuhan. Penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri harus pertama-tama dihakimi. Jadi Tuhan itu sama seperti kita ya. Dia pengen rumah yang bersih. Tuhan pengen rumah yang berbuat baik orang-orangnya. Tuhan pengen punya rumah yang berpengaruh. Ya, memberikan pengaruh satu sama lain. Menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan juga pengen dia bisa bangga kepada anak-anaknya ya. Karena punya rumah yang luar biasa. Karena kita semua bertobat. Kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin semuanya. Coba bayangin ya. Kalau kita semua, waduh, waktu memuji Tuhan, kita memuji dari hati kita. Apalagi, kita cinta firman Tuhan. Kita mengasihi satu sama lain. Kita menjadi berkat bagi satu sama lain. Anak-anak semua dimenangkan dalam Tuhan. Waduh, itu what kind of church ya. Luar biasa, itu komunitas yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan rumah Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan ya. Nanti saya minta lagi Sela nyanyi lagi ya. Rumah Tuhan, rumah kita. Betul nggak? Ya, kenapa? Karena kita mau membangun rumah Tuhan yang sangat luar biasa. Ini poin saya yang terakhir. Contohan dari hidup Amos ya. Dia menjadi helper bagi satu sama lain. Saya lihat si Amos ya, di ayat 5. Dia ini adalah orang yang teriak-teriak terus.
Ngomong-ngomong terus tentang firman Tuhan ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Tegakkan keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kalau kita lihat di sini ya. Ini adalah peringatan buat orang-orang Israel. Peringatan buat orang-orang Israel. Saya mau tanya ya. Ini blaming atau building? Blaming atau building? Dia membangun atau menyalahkan? Dia membangun. Ya, tidak ada yang menyalahkan orang-orang itu. Bahkan orang-orangnya sudah jahat, tukerin orang untuk beli sendal, masih terus dibangun. Masih terus diperingatkan. Tujuannya apa? Supaya kamu hidup, supaya kamu diberkati Tuhan, supaya Allah menyertai kamu. Dia build terus. Ya, saya sangat rindu ya jemaat kita ini jadi tempat pemulihan dan tempat membangun orang-orang di dalam Tuhan. Ya, orang kalau masuk ke dalam komunitas kita harusnya dia benar-benar terbangun dengan sempurna. Seperti firman Tuhan. Orang kalau masuk di komunitas kita, orang kalau masuk ke PDG Anda, orang kalau masuk ke grup-grup kita, itu orangnya benar-benar dibangun. Jangan disalahin loh. Kita kadang-kadang ya cara bimbingnya, didiknya baik hatinya. Cuman kita moodnya adalah nyalain orang. Bro, kenapa kamu lakukan itu? Gak benar itu. Bro, kamu itu salah. Bro, itu dosa bro, gak boleh. Tapi kita bukan mengingatkan orang, bro. Sebenarnya kamu punya kebaikan. Bro, sebenarnya kamu punya kekuatan yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Bro, andai kamu bisa bertumbuh dalam hal ini. Kamu akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, luar biasa. Ini yang perlu terjadi di dalam pembimbingan yang terjadi di dalam jemaat kita. Hari ini jemaat bukan jemaat yang saling menghakimi, tapi jemaat yang terus mengingatkan, terus membantu, terus melakukan, dan terus membangun satu sama lain. Kalau misalnya ya kita mau membangun satu sama lain, tapi dengan cara yang menyalahkan satu sama lain, itu akan berat buat satu sama lain. Tapi kalau kita bisa jadi tempat di mana orang merasa aman, in the same time dia dikenalkan kepada Tuhan, in the same time dia diperingatkan, in the same time dia dikasih contoh, in the same time dia dibangun juga imannya. Kebayangin ya, akan terjadi transformasi yang sangat luar biasa di seluruh grup-grup yang ada. Itu akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Amin. Kita lihat ya, si Amos ini siapa sih? Kok bisa nginget-ngingetin orang sok jago amat dia? Ya, si Amos ini siapa? Amos artinya adalah burden. Artinya pun udah burden. Ya, artinya burden atau burden bearer. Ya. Nah, hari ini saya challenge kita semua untuk jadi Amos ya. Kamu adalah burden, bukan. Kamu adalah burden bearer. Ya, untuk siapa? Untuk mengangkat beban daripada saudara-saudari kita. Untuk membangun saudara-saudari kita. Nah, si Amos itu apa sih kerjaannya? Dia jagoan karena dia sudah mengembalakan domba. Seperti si siapa? Daud. Dia mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Nggak ada. Dia bilang, saya bukan gembala domba, tapi saya breeder domba. Jadi dia murni bukan gembala, dia cuman pedagang domba. Ya, bayangin bedanya. Beda loh, ini karakternya beda. Orang biasa, orang kerja, orang bisnis ya. Dagang domba kerjanya. Ya, jadi kalau udah dekat upacara hari raya kurban, mungkin bisa beli sama dia juga. Tapi dia akhirnya jadi gembala rohani buat orang Israel. Apalagi? Nah, dia juga cari sampingan. Ya, di tengah-tengah dia dagang domba, waktu dombanya masih hamil semua, belum lahir, belum bisa dijual, dia ngapain? Dia jualan buah arah. Ya, jadi dia kayak kita persis, kita pedagang, apalagi cari side job, cari sampingan, sama kayak kita semua. Perfectly the same sampai apa yang kita lakukan. Apalagi dia orang terkenal, bukan. Dia adalah orang yang tidak ada di kitab Raja-Raja. Kamu cari kitab Raja-Raja, baca cari Tawarik, nggak ada Amos. Nggak disebutkan di sana. Ya, apalagi kita suka lihat ya di kitab-kitab kejadian, Raja-Raja, Tawarik, suka ada kata-kata rombongan nabi-nabi. Ya, rombongan nabi, kumpulan nabi-nabi itu ada scholar yang percaya bahwa zaman itu ada sekolah nabi. Ya,
Tapi ternyata si Amos ini tidak pernah masuk dan tercatat di sekolah nabi-nabi itu. Gak pernah. Gak ada. Jadi benar-benar orang biasa, orang pedagang, orang cari cuan. Sama kayak kita. Ya, tapi apa yang hebat dari dia? Orang biasa yang sungguh mau digunakan sama Tuhan. Sungguh mau membangun dan mengingatkan satu sama lain. Ya. Jadi waktu kita kasih tema tentang Amos ini, sebenarnya penekanannya bulan ini adalah di pembimbingan. Ya, pertumbuhan satu sama lain. Dan saya sangat rindu ya untuk karakter Amos ini. Hatinya Amos ini ya. Bahkan namanya ya, burden bearer-nya Amos ini. Bisa hidup benar-benar di hati setiap kita. Hari ini mari kita benar-benar bertobat ya. Ikutin Tuhan. Apalagi? Menerima satu sama lain dan bisa mulai membangun satu sama lain di dalam Tuhan ya. Ini ada timbal baliknya juga ya, beberapa ayat dari Amsal tentang bagaimana hati yang mau dibimbing. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ya, jadi untuk orang yang masih bandel, masih bebal, masih ngaco hidupnya, masih banyak pergumulan, kalau mau dibimbing, masih ada harapan nggak? Masih ada harapan ya. Apalagi jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Ya, tapi yang mendengar nasihat ia bijak. Jadi kita perlu untuk suka sekali mendengar nasihat ya. Hari ini ada beberapa orang yang sudah lama menjadi Kristen, mungkin hati kita susah ya untuk bisa menerima nasihat. Hari ini kita nggak mau lagi mendengarkan dari sama siapa. Kita udah merasa diri kita bagus. Dan dia bilang ya, lebih banyak lagi di sini. Apalagi, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua yang bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Ya, tapi orang raja tua atau orang kaya yang tua masih laku ya. Sekarang banyak cewek-cewek muda carinya orang tua yang kaya-kaya. Salah itu, mereka salah pilih. Ya, yang benar bagusan apa? Orang muda yang cinta Tuhan dong. Itu bisa bertumbuh, bisa diberkati Tuhan, bisa melakukan banyak hal di kemudian hari. Amin semuanya. Gampang dibimbing. Ya, yang terakhir, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang yang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jadi mendingan mana? Orang yang menganggap dirinya pinter atau orang bebal yang masih mau dengar nasihat? Harapan bagi orang bebal lebih banyak ya daripada orang yang sudah merasa dirinya pintar ya. Iya, itu ada joke-nya ya dulu ya, yang botak depan dari belakang, dia pikir dia pintar. Iya, jadi mari kita benar-benar dua sisi ya. Satu, kita menolong satu sama lain, tapi di sisi lain kita juga sungguh-sungguh punya hati yang lembut ya. Mau bertumbuh dan mau dibimbing di dalam Tuhan. Yang terakhir, tentang fellowship ya, di dalam jemaat. Jadi di kitab Pengkhotbah dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why? Saya nggak tahu ya, why itu apa ya. Saya tanya, saya lihat berkali-kali memang why, bukan wahai, why. Ya, tetapi why, mungkin why, WHY kali ya. Tetapi why orang yang jatuh tapi tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Apa jawabannya? Kasihan deh lu, betul nggak? Ya, jatuh tapi nggak ada orang lain yang mengangkatnya. Juga orang tidur berdua, mereka jadi panas. Jadi kuat ya kalau berdua. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Ya, hari ini sebenarnya saya melihat bahwa pandemi itu selain mengambil jiwa dari beberapa jemaat kita ya. 40-an orang yang dipanggil Tuhan during pandemic ya. Jadi kita sedih banget di sana, tapi juga ada yang diambil dari pandemi. Kita bersyukur ada teknologi namanya Zoom, tapi more or less itu kita kehilangan yang namanya fellowship. Kehilangan. Ya, kita harus bangun kembali yang namanya fellowship itu ya. Kedalaman rohani bagus, saling menolong bagus, tapi kita perlu untuk kuatkan lagi yang namanya fellowship. Minggu lalu saya pergi ke satu PDA ya. Yang punya rumah sama beberapa orang di grupnya itu sangat suka untuk berfellowship dan mereka orang yang cukup lama berada di dalam jemaat ya. Mereka bilang begini sama saya, bro, kita kangen banget bisa fellowship seperti masa lalu. Zaman dulu kita dekat sekali loh bro. 1 minggu 4-5 kali ketemu.
Terus setiap kali ketemu sampai jam 12 malam, bro. Wow, ini orang saya suka nih. Berarti dia serius nih sama fellowship. Ya, sekarang gimana? Sekarang bro jam 9.15 pada pulang, bro. Di gereja juga pada pulang. Saya sih bilang nggak semuanya ya. Saya kadang-kadang suka pulang ke sebelah, saya ada konseling, ada ketemu orang kalau hari Minggu di sebelah. Di Setiabudi itu namanya teen sampai jam 7 malam masih berkeliaran di sana ya. Namanya grup-grup merit, grup single juga sampai jam 5 masih banyak di sana. Senang lihatnya. Ya, itu orang yang sangat kuat adalah orang yang suka berfellowship. Tapi waktu kita lihat juga banyak orang yang sudah tidak lagi menghargai namanya fellowship ini. Atau mungkin yang kita belajar Alkitab waktu pandemi. Ya, kita belajar Alkitab pakai Zoom. Kita dapat nggak firman Tuhan? Dapat. Ya, pengertian tentang Tuhan dapat. Dapat. Pertobatan dapat nggak? Dapat. Tapi fellowship belum dapat. Ya, makanya oleh karena itu saya pengen sekali jemaat kita kembalikan lagi fellowship. Suka dengan satu sama lain. Walaupun memang usianya sudah lebih berumur ya. Dulu waktu kita muda fellowshipnya olimpiade, main sepak bola, tarik tambang, berani kita. Tapi sekarang fellowshipnya lain, tinggal duduk-duduk, minum kopi ya. Kopinya sudah tanpa gula, betul nggak? Ya, roti-roti udah nggak ada, salad di depan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, whatever. Pokoknya kita mau berfellowship satu sama lain ya. Dan kemarin karena di rumah itu brother sisternya bilang kita rindu berfellowship sampai jam 12 malam. Akhirnya bener, malam itu kita berfellowship. Kita pulangnya nggak jam 12 sih, setengah 12 malam ya. Tapi lumayan. Dan benar-benar itu mengobati ya, waktu ada persaudaraan dalam jemaat. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari buku Amos kita belajar beberapa hal ya. Mari kita mengerti ya dan mengenal yang namanya hatinya Tuhan itu ya. Benar-benar kita tahu Tuhan tuh rindu kita bertobat untuk bisa bless kita ya. Bukan untuk menghukum kita, tapi untuk bisa bless kita. Apalagi? Di dalam rumah Tuhan itu ada level yang lebih tinggi. Di dalam ekspektasinya Tuhan, yaitu level sampai level kerohanian. Cinta firman dan melakukan firman, bukan hanya tidak melakukan kejahatan ya. Mari kita benar-benar menjadi helper buat satu sama lain. Kita mengasihi satu sama lain. Saya sangat rindu ya, buat visi kita semua di sini ya. Balikin lagi namanya fellowship. Balikin lagi yang namanya cintakan firman Tuhan. Balikin lagi ingetin orang bahwa Tuhan bisa bekerja lewat hidupnya. Kembalikan lagi ya. Fellowship itu yang luar biasa ya. Orang dikasihi, orang dilayani, hati tercurah buat Tuhan. Fellowship luar biasa. Orang gak mau pulang, orang cinta satu sama lain. Dan saya percaya nama Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan kita semua. Amin semuanya. Itu aja pelajaran saya pada hari ini. Selamat hari Minggu ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena dari buku Amos, yang notabene adalah perjanjian lama, yang di-drive oleh law daripada Musa Tuhan. Tapi Amos sendiri sudah ngerti Tuhan artinya. Tentang mengasihi Tuhan, tentang mengerti hati Tuhan, tentang menjadi orang yang senantiasa mengingatkan, tentang orang yang membangun satu sama lain. Tentang juga Tuhan bagaimana dia bisa melihat bahwa standar daripada rumah Tuhan itu berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan biarlah poin-poin dari buku Amos ini kita bisa hidupi dalam kehidupan kita. Terlebih juga Tuhan pribadinya Amos Tuhan. Kita mau Tuhan menjadi seorang burden bearer Tuhan. Daripada jemaat, daripada keluarga kita di jemaat, daripada satu sama lain Bapak. Sehingga di jemaat ini terus bertumbuh Tuhan. Dalam berfellowship, dalam kasih, dalam membangun satu sama lain Tuhan. Dan ketika ada orang yang melihat tentang hal itu Tuhan, mereka melihat kasih. Dan mereka tahu bahwa ini adalah murid-murid Tuhan. Dan ketika Tuhan yang melihat itu Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau dibuat senang Tuhan. Engkau melihat keluarga yang Kau bangun dengan darah-Mu itu tidak sia-sia Tuhan. Tapi sungguh-sungguh terjadi di dalam jemaat kita, di dalam komunitas kita Tuhan, di dalam kehidupan kita Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di sini agar terus mau berubah, diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu ada senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.